Shalom saudara, Tuhan akan menyediakan. Itu telah menjadi sebuah frasa peneguhan yang dikatakan oleh orang Kristen satu terhadap yang lain dari generasi ke generasi. Saat ada pencobaan, saat ada kesulitan, penganiayaan, saat ada kerinduan untuk mendapatkan kelegaan dan pembebasan dan tidak ada jawaban yang terlihat, seorang percaya akan saling mengatakan, Tuhan akan menyediakan. Oke saudara, bersama saya Pendeta Eslomanik dalam program Firman hari ini. Selamat mendengarkan. Ya saudara pendengar, ketika Tuhan mendatangi Abraham dan berkata kepadanya, ambillah putramu, satu-satunya putramu Ishak yang engkau kasihi, dan pergilah ke gunung Moria, korbankan dia di sana sebagai korban bakaran di salah satu gunung yang akan kuberitahukan kepadamu. Nah, bisakah Anda mulai membayangkan kesulitannya, tantangannya yang akan dihadapi Abraham? Ini adalah anak yang Abraham nantikan selama 24 tahun dari sejak Allah menjanjikannya kepada Abraham ketika ia berusia 75 tahun. Anak itu telah bertumbuh dan memenuhi janji ini. Sekarang Allah berkata, ambillah anak ini dan pergilah ke sebuah gunung yang akan kuberitahukan kepadamu dan persembahkanlah dia sebagai korban. Nah, jika ada tes iman, inilah tes tersebut saudara. Reaksi Abraham yang pertama kepada Allah pastinya apa? Tak dapat dibayangkan bahwa Tuhan akan meminta hal semacam itu darinya. Kita bahkan tidak bisa mulai memahami hal ini. Dan ini di dunia kuno. Dewa-dewa kafir menghendaki adanya persembahan-persembahan. Sesungguhnya bukan para ilah meminta hal itu. Ini adalah orang yang memikirkan bahwa mereka harus mempersembahkan hal-hal ini agar menyenangkan para ilah tersebut. Maka orang Kanaan mempersembahkan anak-anak sebagai korban dalam usaha untuk memperoleh perkenanan ilah mereka. Jadi mereka karena orang lain dalam kultur kuno seperti ini mempersembahkan anak-anak mereka. Abraham mungkin berpikir bahwa di sana ada ilah-ilah yang seperti para ilah-ilah lainnya. Ia akan menginginkan persembahan anak dan saya harus menyerahkan putra saya. Namun dalam realitasnya, demikian yang berlangsung. Allah sepanjang waktu berniat menyediakan sebuah solusi, menyediakan seekor domba di semak-semak bagi Abraham. Tetapi Abraham akan diuji terlebih dahulu. Inilah anatomi ujiannya saudara. Beginilah ujian ada dalam kehidupan kita dan saya ingin melalui langkah-langkahnya bersama Anda sedikit agar Anda sampai pada fakta dan mengapresiasi bahwa semua iman itu diuji. Allah akan memeriksa dan melihat apakah kepercayaan dan kasih Anda baginya itu tulus. Apakah kasih Anda lebih dalam dari sekedar hal permukaan saja? Pada umumnya orang yang berkata, oh saya mengasihi Allah, saya ingin dikenal sebagai orang percaya, namun Allah menuntut sesuatu yang menantang dari mereka. Beginilah sebuah ujian terjadi. Ujian dimulai dengan permintaan yang besar dari Allah. Sebuah perintah untuk melakukan sesuatu yang nampaknya luar biasa dan sepenuhnya di luar kapasitas. Bahkan kita tidak tahu kadang mengapa Allah meminta sebuah permintaan gila dari kita saudara. Seperti permintaannya kepada Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Namun ketika Anda mendapatkan ujian dari Allah, komponen kedua adalah panggilan untuk bersaksi. Kita tidak hanya duduk saja dan mengabaikannya. Ketika Allah memberi Anda sebuah ujian, Anda perlu bertindak dengan iman, yang merupakan bagian dari mempercaya Allah, yang sebenarnya menindaklanjuti iman dengan aksi, dengan perbuatan. Anda bisa membedakan orang yang sungguh percaya kepada Allah dengan yang tidak percaya. Karena orang yang sungguh percaya Allah akan bertindak berdasarkan imannya. Inilah yang Yakobus bicarakan.
Iman tanpa perbuatan adalah mati, dan Abraham merupakan teladan dari orang yang bertindak berdasarkan imannya. Lalu ada afirmasi dalam Tuhan ya. Bagian dari ujian ini ketika walaupun Anda tidak memahaminya, walaupun Anda tidak tahu bagaimana itu akan berhasil dan mengapa Allah menguji Anda dan kadang memaksa Anda untuk sungguh bergumul, Anda masih akan memujinya. Anda masih akan menegaskan percaya Allah, dan Anda juga masih akan memujinya dan mengatakan bahwa ya, itu baik apapun situasi kondisinya. Maka datanglah berkat. Begitu Anda tidak bertindak berdasarkan iman dan Allah menyediakan solusinya, Ia menunjukkan berkat-Nya kepada Anda, dan berkat tersebut mungkin berbeda dari yang Anda harapkan. Dalam kasus Abraham, ketika ia sedang berbicara dengan Ishak putranya di satu titik, ia berkata, Allah akan menyediakan kurban tersebut bagi kita. Sesungguhnya itulah tepatnya yang telah Allah kerjakan. Iman Abraham mempunyai dasar yang baik, dan Abraham kemudian memperoleh berkat-Nya, yaitu Allah akan membuat keluarganya menjadi sebuah bangsa yang akan memberkati semua orang di bumi. Saudara, izinkan saya berhenti sejenak untuk menegaskan kembali bahwa berkat yang utama telah datang melalui pribadi Yesus Kristus yang faktanya adalah anak tunggal Allah. Jadi Anda lihat, apa yang terjadi di sini adalah Allah memanggil Abraham pada jenis pengorbanan yang sama, menyerahkan putranya, menguji untuk melihat apakah ia akan melakukan hal ini, yang mana Tuhan sendiri kemudian dan akan melakukannya. Dia akan memberikan putra tunggalnya bagi dunia untuk menderita dan mati. Yesus akan dipersembahkan sebagai penebusan, sebagai harga yang harus dibayar untuk dosa-dosa kita. Ini sungguh mendalam, saudara. Jadi Anda bisa melihat mengapa Allah begitu disukakan ketika Abraham mau taat. Bahkan sampai pada titik di mana ia menyerahkan putranya yang paling berharga. Karena ini Allah akan melakukan hal yang sama persis di kemudian hari bagi Anda dan saya. Ini merupakan saat yang indah, yang mendalam dan menggembirakan bahwa kita mempercayai Allah meskipun ada kekhawatiran kita, keraguan dan ketakutan. Lalu kemudian berkat itu datang. Lalu akhirnya datang peringatan. Salah satu hal yang murni tentang iman Abraham adalah setelah periode pengujian ini, begitu ia telah melalui ujian tersebut dan malaikat Allah memegang tangannya kembali dan mengatakan bahwa Allah senang. Lalu Abraham memperingati peristiwa tersebut. Di kitab Kejadian 22 ayat 13 dikatakan, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung, Tuhan akan menyediakan. Dari situlah frasa tersebut berasal. Jadi ketika kita sedang mengalami sebuah pencobaan, masa yang sulit, atau ketika kita sedang merasa seperti kita sedang diuji oleh Allah, kita dapat memikirkan kembali situasi Abraham dan menyadari bahwa Tuhan akan menyediakan. Sebagaimana Tuhan telah menyediakan seekor domba dan menyelamatkan putra Abraham, demikian juga Ia akan menyediakan bagi kita. Ia akan membuat jalan bagi kita untuk terus dalam iman, untuk menindaklanjuti, untuk taat kepada Allah. Saya diingatkan akan pencobaan-pencobaan yang mencoba membuat kita meragukan Allah dan menjauh dari kehendak-Nya. Dan saya ingat Paulus menulis dalam surat-surat kepada jemaat di Korintus bahwa tidak ada pencobaan yang melampaui kekuatan kita, sebab saat kita dicobai, Allah akan memberikan jalan keluar sehingga kita mampu mengatasinya. Saya yakin Abraham dicobai untuk tidak taat. Saya yakin ia tidak ingin melakukan apa yang Allah minta. Namun ia harus mempercayai Allah, bahwa Tuhan mengetahui apa yang sedang ia lakukan, dan bahwa Tuhan akan menyediakan sebuah solusi. Hal itulah yang Tuhan lakukan. Nah, Allah telah menyediakan solusinya bagi Anda dan saya.
Ia telah menyediakan putranya Yesus Kristus bagi kita, dan ia meminta kita untuk setia. Ia meminta kita untuk mengikuti kehendaknya. Akan ada semua jenis godaan untuk tidak melakukan kehendak Tuhan. Mungkin akan ada pelecehan dan penganiayaan dari orang lain. Mungkin akan ada masa-masa fisik yang amat sulit. Mungkin akan ada sejumlah situasi dan kondisi yang menentang kita. Namun kita harus terus beriman dan mempercayai Allah bahwa Ia akan menyediakan bagi kita. Inilah sebuah kisah yang indah. Catatan yang amat mengagumkan. Biarlah kisah ini menyemangati Anda, sehingga walaupun Anda tidak selalu memahami kehendak Allah bagi Anda, walaupun kehendak tersebut mungkin tetap tersembunyi, seperti halnya domba yang tersembunyi di semak belukar sampai waktu yang tepat. Allah sedang menguji iman Anda. Ia mungkin duduk ke samping dan menunggu dengan tenang, seperti seorang guru yang sedang menunggui ujian. Namun ia sedang memperhatikan apa yang akan Anda lakukan, dan ia sedang menanti Anda untuk bertindak dalam iman dan percaya kepadanya. Masa-masa ujian tidak pernah mudah, namun diperlukan untuk membuktikan bahwa kita sungguh mempercayai Allah. Saat Anda masuk suatu masa pengujian, pastikan bahwa Tuhan akan memperhatikan, menilai, dan bahwa Ia akan menyediakan bagi Anda. Di sana, di gunung, Tuhan itu akan tersedia. Amin. Bila ku renungkan akan kebaikan-Mu yang tak pernah berhenti di dalam hidupku, meski jalan hidupku kadang penuh air mata, Kau hapuskan dan beri sukacita. Apa yang tak ada, apa yang tak mungkin, itu Kau sediakan bagi yang percaya. Akan ku serahkan segala khawatirku, sebab Engkau yang sanggup jadikan semua indah. Apa yang tak ada, apa yang tak mungkin, itu Kau sediakan bagi yang percaya. Akan ku serahkan segala khawatirku, sebab Engkau yang sanggup jadikan semua indah. Saudara, jika Anda diberkati dengan program ini, silakan kirim respon Anda ke acara Firman hari ini, Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau SMS ke nomor 081 333 777 386. Kami dengan senang hati menjawab setiap respon Anda. Akhirnya saya Pendeta Yeslo Manik mohon diri dari ruang dengar Anda. Bagi yang percaya, akan ku serahkan segala khawatirku, sebab Engkau yang sanggup jadikan semua indah. Apa yang tak ada, apa yang tak mungkin, itu Kau sediakan bagi yang percaya. Akan ku serahkan segala khawatirku, sebab Engkau yang... Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.